Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan materi processing dan ekstraksi data penginderaan jauh untuk memenuhi mata kuliah penginderaan jauh yang diajar oleh Pak Fendra Dwi Ramadan. Baik, selanjutnya pada slide pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Magdalena Netania Lumban. Baik, saya akan menjelaskan tentang ekualisasi histogram. Nah, ekualisasi histogram dikatakan sebagai bagian dari tahap processing dan ekstraksi data dalam penginderaan jauh. Karena apa? Karena proses ini berperan dalam pengolahan data citra mentah menjadi citra yang memiliki kualitas visual dan kontras yang lebih baik. Melalui redistribusi nilai tingkat, keabuan, dan nilai piksel, ekualisasi histogram mampu menonjolkan perbedaan objek pada citra sehingga detail yang sebelumnya kurang terlihat menjadi lebih jelas. Dengan demikian, informasi yang terkandung dalam citra menjadi lebih mudah dikenali, dianalisis, dan diekstraksi untuk mendukung interpretasi serta pengambilan data tematik secara akurat. Nah, kita masuk kepada definisi ataupun arti daripada ekualisasi histogram. Nah, ekualisasi histogram ini adalah teknik peningkatan kualitas citra yang digunakan untuk meningkatkan kontras citra dengan cara menyebarkan nilai piksel agar lebih merata pada seluruh rentang nilai yang tersedia. Kita masuk kepada slide berikutnya, yaitu mekanisme atau cara kerja ekualisasi histogram. Nah, ekualisasi histogram ini bekerja dengan menganalisis distribusi nilai piksel pada histogram citra. Jika nilai piksel terkonsentrasi pada rentang tertentu, maka nilai DN tersebut yang dipetakan ulang itu tersebar lebih luas. Jadi proses ini meningkatkan kontras citra dan memperjelas detail objek tanpa menambah informasi yang baru. Lanjut, kita ke slide berikutnya, yaitu kegunaan utama dalam penginderaan jauh. Nah, kegunaan utamanya itu untuk memperjelas objek permukaan bumi seperti vegetasi, badan air, permukaan, permukiman, dan lahan terbuka. Nah, teknik ini meningkatkan kualitas interpretasi visual citra satelit serta membantu proses digitasi dan klasifikasi citra, terutama pada citra dengan kontras rendah akibat pengaruh atmosfer ataupun pencahayaan. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu pengaplikasian dan studi kasus dalam ekualisasi histogram. Di sini saya mengambil studi kasus kehutanan. Pengaplikasiannya itu adalah peningkatan visual citra hutan. Nah, kita dapat melihat di sini teman-teman contohnya yaitu ada citra sebelum sebelum di ekualisasi histogram dengan sesudah di ekualisasi histogram. Nah, kita dapat melihat bahwasannya yang sebelum di ekualisasi histogram itu kawasan hutan terlihat lebih gelap dan detail vegetasinya sulit dibedakan. Dan setelah dia lakukannya ekualisasi histogram, kontras citra meningkat sehingga tekstur vegetasi area terbuka dan batas hutannya dapat terlihat dengan jelas. Nah, slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang pada slide ini, filtering ini merupakan bagian dari tahap processing citra yang diterapkan pada citra mentah sebelum analisis lanjutan. Tujuannya adalah untuk mengurangi noise, memperjelas objek, dan meningkatkan kualitas visual citra agar ekstraksi informasi lebih akurat. Next. Lalu pada slide ini, filtering itu adalah teknik pengolahan citra digital yang memodifikasi nilai piksel berdasarkan piksel di sekitarnya. Secara umum terdapat dua jenis filtering, yaitu low pass filtering, yaitu untuk menghaluskan citra, dan high pass filtering untuk menonjolkan detail dan tepi objek. Next. Pada slide ini saya mengambil studi kasus kehutanan. Filtering di sini digunakan untuk membedakan kawasan hutan dan non-hutan. Nah, low pass filtering ini untuk menghaluskan area vegetasi, sedangkan high pass filtering menegaskan batas hutan dengan area terbuka atau sungai sehingga batas kawasannya lebih mudah untuk diidentifikasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Safa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsipal komponen analisis atau disebut dengan PCI. PCI ini merupakan metode pengolahan penginderaan jauh yang menyederhanakan citra multiband dengan mengurangi redundansi antar band tanpa menghilangkan informasi penting sehingga analisis ini menjadi lebih efisien. Next. Adapun definisi PCI yaitu metode statistik yang mengubah data multivarian yang saling berkolerasi menjadi beberapa komponen utama yang tidak berkorelasi dan diurutkan berdasarkan besarnya informasi yang dikandung. Next. Selanjutnya ada cara kerja PCI. PCI ini menganalisis hubungan dan variasi data multiband, lalu membentuk komponen utama baru, dan memilih komponen dengan informasi terbesar agar data lebih sederhana namun tetap representatif. Next.
Terakhir di sini ada aplikasi dan studi kasus. Studi kasus yang dipakai adalah kehutanan. Dalam kehutanan, PCI digunakan untuk memperjelas perbedaan kondisi tutupan hutan, membantu pemantauan perubahan, mendukung deteksi deforestasi, serta menjadi dasar pengelolaan dan konservasi hutan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Intan. Demikian presentasi kami mengenai processing dan ekstraksi data pengendaraan jauh. Melalui materi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai proses pengolahan dan ekstraksi data citra. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.